Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan para musyawirin yang berbahagia, alhamdulillah setelah kami menerima penyampaian program jihad untuk tahun kedua, alhamdulillah telah kami rampungkan ya. Nah, untuk sekarang nanti tiap bidgar ya diperbolehkan atau diharuskan untuk berpasangan masing-masing ya, dari sekretaris atau dari bendahara sampai ke bidgar infokom ya itu. Alhamdulillah draft Muskercap 2 ini PC Persis Rancaekek Masa Jihad 2024-2028 ya, untuk Muskercap 2 ini alhamdulillah telah rampung. Baik, kami sampaikan dulu ya. Di sini ada beberapa yang harus kami sampaikan ya, atau malam ini kita bahas ya. Yang pertama kita bahas itu dari covernya dulu ya. Dari covernya dulu. Kemudian yang keduanya dari muqaddimah ya. Kemudian yang ketiganya dari agenda acara untuk nanti musker. Kemudian yang keempatnya yaitu tata tertib yang nanti akan disampaikan di muskercap. Kemudian yang kelimanya yaitu pandangan umum atau program kerja umum ya. Kemudian selanjutnya yaitu program kerja masing-masing ya itu. Nah, baik, untuk draft muskercap ini ya dari Infokom ini sudah selesai ya draft muskercap dengan nanti di yang ketiga ya, yang ketiga itu ada penjelasan tentang temanya. Itu silahkan nanti hal-hal yang harus dimasukkan ke tema ya, penjelasan tema itu silakan saja ya. Baik, yang pertama itu dari draft muskercap ini ya sudah dibuat oleh Infokom yang alhamdulillah sudah tercantum di dalam draftnya. Ini apakah draft muskercap 2 ini ya sudah sesuai dengan apa yang nanti disampaikan di dalam hard copy-nya ya. Meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam menggapai satu suara, satu rasa, satu suara, satu pemikiran, satu rasa, satu suara, dan satu usaha dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu temanya ya, dalam cover draft muskercap. Ya, bagaimana ini? Sudah dapat diterima atau disepakati ya? Ya, untuk tema ini kan sudah ada di dalam ya, muscapnya dari mulai muskercap 1, muskercap 2, dan muskercap 3. Ini apakah sesuai dengan muskercap
dengan muscap gitu. Ya, sesuai. Cuman ada tambahan, yaitu diakumulatifkan dengan usulan dari hasil muskercap 1 gitu ya. Itu tentang mensinergikan ekonomi jamaahnya gitu. Jadi itunya sudah sesuai dari muskercap 2. Iya. Gabungan dari yang 2024 ya. Jadi yang satu suara, satu pemikiran, satu rasa, satu suara itu sebetulnya kan sudah di periode pertama dulu begitu, studi yang pertama itu. Jadi kalau saya melihat catatan ya, saya lupa lagi memang kalau ini. Kalau memang yang sudah kita sepakati tema Musker 2 itu sinergi ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya, jadi memang kalau ini kelihatannya Thariqatul Jam'i ini. Ya, tetapi kalau saya melihat tema yang kedua itu karena tema yang pertama ya, penguatan kapasitas dan kapabilitas anggota. Nah, untuk Musker 2 itu temanya kalau saya tidak salah ya, sinergi ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu waktu kita musyab dulu itu. Demikian. Bagaimana Ustaz Oka? Silakan. Atur nuhun. Untuk tema muskercap kedua, memang seingat saya juga bahwa ada perubahan gitu ya, yang disepakati pada muskercap 1. Karena di tema-tema yang disahkan dan disepakati di muscap itu ada kemiripan gitu ya, identik dengan periode di sebelum-sebelumnya. Namun kalau ini misalkan digabungkan atau tadi istilahnya Thariqatul Jam'i gitu ya, itu sepertinya ada kerancuan gitu. Dalamnya itu ya, kata dalamnya itu kalau bisa dihilangkan satu, jadi itu ada double dalam, jadi rancu. Meningkatkan peran dan fungsi jam'iyah, menggapai satu pemikiran, satu rasa, satu suara, dan satu usaha dalam, nah itu kan dalam lagi. Jadi kalau bisa, dalamnya itu dibuang atau diganti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau digabung. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau merubah gitu ya dan mengikuti tema muskercap yang sudah disepakati di muskercap 1 gitu. Ya tidak apa-apa sih sebetulnya mah gitu menurut saya gitu, sebab di tema muskercap ke-1 juga sudah berubah dengan tema muskercap pada muscap yang sudah disahkan. Kira-kira begitu saja. Mangga itu disepakati lagi temanya apakah mau seperti ini digabung. Cuman kalau digabung itu ada double dalam jadi rancu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Ini salah tema ya. Jadi kalau mau digabung itu sudah saja apa itu meningkatkan peran dan fungsi jam'iyah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Gitu. Jadi meningkatkan peran dan fungsi jam'iyah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi supaya tidak rancu kalau mau begitu. Agungan
Pak Infokop sepados katingal. Jadi dari tema ini sendiri kita sudah tahu ya bahwa 1 tahun ke depan itu fokus kita ke mana begitu. Meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Koperasi dong. Koperasi dong. Kesejahteraan bersama. Mantap lah itu mah. sepakat. Sekalinya. Sekalinya. Semangat. Ya baik, dalam koper ya tema sudah disepakati ya, meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ya. Kita lanjut. Lanjut ke mukadimah ya. Nah ini mukadimah. Nah berarti di sana langsung aja Pak Sandy di eta temana. Kita telepon dah ya. Ya ini saya kira bukan, ini mukadimah. Tadi mah tema. Nah di sini ya titi mangsanya itu pilihan lepat ya. Bandung 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 28 September 2025 Masehi. Iya makanya gitu. Benar? Benar, 6 Rabiul Awal. Sabaraha tuh? Iya betul, 6 Rabiul Awal.
Cek, 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 cek. Akhir, ya. Akhirnya mah Rabiul Awal ya. Oh iya, jadi kan tadi mukodimanya ada perubahan tema, temanya ada perubahan. Udah mau hujan. Nah, hanya gitunya, eta. Teta, iya. Biasa diagunan tuh. Oke, aya tema mah khusus penjelasan temana. Apa di saya di itu? Muqaddimah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, berkat inayah dan rahmatnya. Kini tiba saatnya kita melaksanakan musyawarah kerja cabang dengan agenda musyawarah kerja cabang 2. Melalui musyawarah kerja kedua ini, kita niatkan bahwa perjuangan kita 1 tahun ke depan sesuai dengan tema musyawarah kerja cabang hari ini, yaitu meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kami berharap dengan musyawarah kerja kedua ini, semua yang akan diamalkan dapat mengacu kepada program jihad yang telah dirumuskan. Demikian pula bagi para pimpinan jamaah untuk memelihara keterpautan antar jenjang kelembagaan dalam kurung sikap monoloyalitas. Kiranya program yang kita tetapkan hari ini dapat menjadi suatu acuan dalam mengaplikasikan ruh jihadnya masing-masing. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan solusi terhadap umat, menyatukan dalam rasa, pemikiran, suara, dan usaha dengan beramal secara kolektif atau jama'i, bersifat terbuka dan berlapang dada dalam menerima bersifat terbuka dan berlapang dada dalam menerima segala sesuatu yang dapat mendorong peningkatan gerak jihad di jamiah ini. Dengan demikian, perencanaan dan program jihad yang sudah dikaji secara matang oleh para bidang garapan terus di bawah. Dengan demikian, perencanaan dan program jihad yang sudah dikaji secara matang oleh para bidang garapan masing-masing, insya Allah membuahkan hasil yang optimal dan kebutuhan umat pun dapat terakomodir sesuai harapan. Semoga niat baik kita selalu diikat dengan keikhlasan dan senantiasa berada dalam lindungan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitu. Udah sepakat mukadimah? Nah itu yuk di bawahnya ya tertandanya gitu, bagaimana tertandanya di sana? Ada tertanda, apakah itu panitia muskercap atau dari unsur PC gitu ya? Coba di bawah tanggal. Nah itu panitia, apakah itu harus panitia ya
panitia Muskercap, PC Persis atau PC Persis saja gitu ya. So, paling dia kan saya ditekan kabel dia saya. Ya, jadi kumaha tuh sok. Tenang we lah. Satu malam, satu hari, satu malam iya. Draft Muskercap. Tapi harus disambungkan nama dan itunya niatnya. Nama dari ketua PC. Ya, mending gitu aja lah. PC Persis Ranca Ekek gitu aja. Jadi bisa panitia, bisa ketua, bisa sekretaris, bisa bidgar, itu PC mah itu. Iya, sebagai penanggung jawab. Ya udah aja gitulah, ketua PC Persis Ranca Ekek, begitu. Sok sen kewe di bebenah malah penting mah selap-selapkeun heula we gitu. Memang ini harus diluruskan. Jadi memang ini harus diluruskan bahwa yang menetapkan draft program jihad menjadi program jihad itu bukan panitia, itu adalah Persis PC. Jadi memang ini tidak boleh masuk panitia. Panitia itu teknis. Ini panitia itu tidak punya kewenangan untuk menjelaskan terkait dengan program-program jihad, itu tidak punya kewenangan. Panitia itu hanya menjelaskan terkait dengan apakah kopi sudah siap, nasi sudah siap, peralatan sudah siap, itu saja. Dan ininya sudah siap. Das, sepakat? Oh. Tes, baik, terima kasih. Pada mukadimah ini karena memang tadi berubah temanya, mungkin usul saja nanti kepada pembuat draft ini ditekankan atau dikuatkan akan peran temanya di mukadimah ini, karena memang ketika dibaca tidak ada satu kalimat pun yang memang dapat menguatkan kepada tema yang telah disepakati tadi, sehingga nanti pada akhirnya setiap speaker itu akan betul-betul menyesuaikan program jihadnya dengan tema yang telah disepakati tadi gitu. Mungkin itu untuk usulannya. Diperkuat saja. Ya, itu kan sebelumnya sudah sesuai ya, karena ada perubahan berarti harus disinergikan kembali mukadimahnya ya. Terima kasih. Apakah ini sudah sepakat dari mukadimah? Sok atuh mangga di sakantenan we mukadimahna naon anu di robihna mangga. Supados teu ngemutan deui SC-na. Sen paling manana sen? Is eta lauk.
Sebenarnya itu poin-poinnya saja, gitu ya. Ya poin-poinnya saja. Nanti untuk penyusunannya gampil. Jadi poin-poin yang berkaitan dengan tema ini seperti apa, gitu. Ya poin-poinnya saja. Jadi maksudnya begini, Om Sandy ya, di dalam mukadimah ini kenapa tidak dicantumkan semua? Karena nanti ada di dalam penjelasan temanya gitu. Setelah ini ya, ada penjelasan tema, memunculkan tema, kemudian dijelaskan dari tema tersebut gitu. Ini apakah sudah disepakati nih mukadimah? Aman? Ya, sekali. Lanjut. Nah ini ya, nggak perlu itu ya, nggak perlu dibahas, ini mah nasionalis dengan Islamis ya. Oh mana? Untuk membaca, pembacaan menyanyikan lagu ini, saya kira nggak usah pakai dirijen kayak kemarin lagi, langsung saja ya. Nah, wabil khusus untuk MC, jangan lupa itu menyanyikan Indonesia Raya dan langsung disebutkan, jangan satu-satu dipotong gitu tadi. Soalnya kadang-kadang sok pulang terus diukulan nangtung deh gitu. Wabil khusus lah buat MC-nya langsung ya dibacakan. Ya, jadi tim itunya ya langsung digabungkan saja gitu. Ya, sepakat ya. Kemudian lanjut. Nah, ini temanya. Tema musyawarah kerja cabang 2 PC Persis Rancaikek tahun kedua 2025-2026. Berarti ini ada perubahan. Alisan, bahula tuh. Terus, nah, jadi ini muncul tema meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam mensinergikan ekonomi jamaah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berarti di dalam penjelasannya berarti berubah lagi gitu ya, karena berubah tentang temanya. Di sini musyawarah kerja 2 pimpinan cabang Persatuan Islam PC Persis Rancaikek memiliki tujuan utama untuk meningkatkan peran dan fungsi jamiah dalam ekonomi jamaah. Diperlukan strategi yang menguatkan satu pemikiran, satu rasa, satu suara, dan satu usaha melalui program-program konkret seperti membangun pasar sendiri, satu umat, memberdayakan ekonomi. Karena tadi sebelum dirubah kan tadi ada dalam mensinergikan ekonomi, berarti ini harus dirubah kembali gitu ya, harus dirubah kembali dalam penjelasannya. Jadi setelahnya satu rasa, satu suara, dan satu usaha, kemudian apa yang harus dilanjutkan? Adanya kesinergian dengan ekonominya gitu, dengan mewujudkan kesejahteraan bersama. Mangga eta mah. Ini juga sudah mengerucut, saya kira begitu. Ini hanya persoalan kata saja, satu pemikiran, satu rasa, satu suara, itu saja sebetulnya. Kalau ke bawahnya saya kira sudah Ya. Nah, ini penjelasan dari tema. Satu, mewujudkan satu pemikiran kolektif.
sosialisasi dan edukasi, meningkatkan pemahaman anggota tentang pentingnya ekonomi jamaah dan tujuan jamiah melalui kajian dan forum diskusi rutin. Penyelesaian visi mengembangkan kesamaan pandangan dan tujuan ekonomi jamaah sehingga setiap anggota bergerak dalam arah yang sama. Itu yang pertama. Sampai bawah ya. Yang kedua, mewujudkan satu rasa, empati dan kebersamaan. Solidaritas ekonomi membangun rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap kesulitan ekonomi anggota lain, mendorong saling membantu. Program kebaikan mengembangkan program-program yang bersifat sosial dan ekonomi untuk meringankan beban anggota yang membutuhkan. 3. Mewujudkan satu suara aksi bersama. Pengambilan keputusan kolektif melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi jamaah agar keputusan tersebut dirasakan oleh dan untuk semua. Komunikatif efektif membangun sistem komunikasi yang transparan dan terbuka untuk memastikan semua anggota mendapatkan informasi yang sama dan menyampaikan aspirasi mereka. 4. Mewujudkan satu usaha aksi konkret dan sinergis. Membangun aset jamaah, mendirikan pasar, toko atau badan usaha milik jamiah sendiri seperti L1 Mat. Memberdayakan UKM jamaah, UMKM jamaah. Mendukung dan mengembangkan UMKM anggota agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi pada ekonomi jamaah. Pembentukan BUMN, badan usaha milik jamaah. Membentuk BUMD, kurang jena tuh. Membentuk entitas bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjalankan kegiatan ekonomi jamaah, menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan keuntungan bagi jamaah seperti ekonomi yang didirikan oleh Ustadz Aep, ya, ekonomi yang didirikan oleh Ustadz Kujang, itu mudah-mudahan ada lapangan kerjanya ya untuk anggota Persis. Tuh. Kemudian manfaat sinergi ekonomi jamaah, meningkatkan kesejahteraan anggota. Pertumbuhan ekonomi jamaah memberikan keuntungan finansial dan kesempatan berusaha bagi anggota, memperkuat kemandirian jamaah, mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Mewujudkan tujuan jamiah, membantu jamiah mencapai misi dan visinya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. Sebagai kesimpulan, tema Musyawarah Kerja 2 PC Persis Ranca Ekek ini menegaskan pentingnya jamiah Persis memiliki sumber daya dan potensi yang besar untuk mendukung implementasi gerakan tersebut, baik sumber kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan yang dapat beroperasi secara end-to-end proses, atau dukungan dari para pelaku usaha yang banyak dan beragam. Keberadaan sumber daya ini merupakan potensi ekonomi jamiah yang luar biasa, sehingga jamiah pada dasarnya dapat membangun ekosistem bisnis sendiri yang dapat mencukupi kebutuhan komunitas dan jamiahnya sendiri. Ini barangkali yang dimaksud dengan istilah kemandirian jamiah. Dengan demikian, PC Persis Ranca Ekek tidak hanya mampu berdikari dalam menjalankan program-programnya, tetapi juga menjadi teladan bagi jamiah lainnya dalam memajukan umat dan dakwah. Bagaimana itu penjelasan tentang temanya? Balik deh saya. Anu mana?
satu pemikiran, satu rasa, satu suara, mungkin gitu ya. Bagaimana nih? Mau di Palu? Siap. Iya. Alhamdulillah. Kan itu satu pemikiran, satu rasa, satu suara. Kan di bawah ada satu usaha itu, kan itu satu usaha. Ah, namanya opat pemikiran atau maksudnya atau menang jadi bid'ah atau capek-capek nang nyiun satu pemikiran. Ya. Rasa suara usaha Dari PP ya diluruskan ya. Namun kalau kita mau kembali kepada yang dulu, justru satu pemikiran itu adalah moto yang dulu yang disebut dengan wihdatul fikri. Di sini tidak ada yang disebut dengan wihdatul ibadah. Belum ada wihdatul fikri, Ada wihdatul ibadah. Itu ya mah ngarampingkeun satu rasa, satu suara, satu usaha. Jadi tidak masalah itu ya. Nya tenang naon. Sudah sepakat? Tos di Palu, tong aya Dewi Sulan. Nah, ini rencana jihad taskil yang diambil dari masa jihad 2024-2022. Ini bukan uraian dari program jihad untuk tahun kedua ya, tapi ini secara globalnya gitu. Rencana jihad taskil PC Persis dan Cekek masa jihad 2024. Ini kayaknya copy paste di muscap kemarin ya. Nih. Ketua, apakah perlu dibacakan atau dilihat saja? Boleh lah, kalem. Satu malam, satu hari, satu malam. Ya, ketua, satu, penetapan kebijakan jamiah dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan di atasnya. 2. Peningkatan dalam memimpin, mengarahkan, dan membina anggota. 3. Peningkatan koordinasi dengan bagian otonom, pimpinan ranting, pimpinan jamaah, badan usaha jamiah, dan lembaga jamiah. 4. Peningkatan jalinan hubungan baik dengan pemuka masyarakat dan organisasi lain untuk kemaslahatan jamiah. 5. Peningkatan dalam mewakili jamiah dalam berbagai kepentingan jamiah dengan pihak lain. 6. Bersama sekretaris membuat dan menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam persyaratan atau perjanjian dengan pihak lain, surat-surat keputusan dan ditemukan ke pimpinan di atas, ditembuskan ke pimpinan di atasnya. 7. Bersama bendahara menandatangani tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah. Ini sudah dilakukan ya. Sekretaris sama bendahara sudah dilakukan. Ini untuk rencana jihad ketua ya. Lanjut. Ya, lanjut saya. Wakil ketua. 1. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas jihad jamiah sesuai dengan rencana jihad ketua pimpinan cabang. 2. Sekretaris. 1. Mendampingi ketua dalam pembinaan hubungan terutama dengan pihak luar. 2. Bersama ketua membuat dan mendatangi surat-surat keluar dan ke dalam persyaratan atau penyajian
dengan pihak lain, surat-surat keputusan dan ditembuskan ke pimpinan di atasnya. 3. Pengembangan tata kelola kesekretariatan Jamiah. 4. Pengembangan sarana dan prasarana kesekretariatan. 5. Penataan administrasi dan dokumentasi. 6. Pengembangan profil database Jamiah. B. Wakil sekretaris. 1. Peningkatan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis kesekretariatan. 2. Mewakili sekretaris apabila berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugas. Bendahara. Penataan administrasi efisien dan akuntabel. 2. Bersama ketua menandatangani tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah. 3. Peningkatan pengelolaan harta dan kekayaan Jamiah. 4. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Jamiah RAPBJ. 5. Penerapan anggaran pendapatan dan belanja Jamiah. 6. Optimalisasi penggalian sumber dana Jamiah. Bidang garapan pembinaan sumber daya insani dan pembinaan Jamiah. Nah, ini sudah didamukan ya. Khusus garapan pembinaan kualitas Jamiah dan pembinaan Jamiah. 2. Pembinaan potensi sumber daya insani anggota. 3. Peningkatan pengelolaan manajemen organisasi. 4. Peningkatan peran dan fungsi lembaga internal Jamiah. Itu untuk SDJ. Ya. Kemudian untuk bidang garapan pengembangan Jamiah. 1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam proses rekrutmen anggota. 2. Pengembangan anggota Jamiah. 3. Pengembangan pimpinan ranting. 4. Pengembangan pimpinan jamaah. 5. Pengembangan lembaga Jamiah. Bidang garapan pendidikan. Peningkatan. 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan lembaga pendidikan Jamiah. 2. Peningkatan pengelolaan lembaga pendidikan Jamiah. 3. Pengembangan lembaga pendidikan Jamiah. 4. Pengajuan, penetapan dan pengesahan Mudirul Am dan Mudir Satuan Pendidikan ke pimpinan pusat dan atau pimpinan daerah. 5. Penetapan dan pengesahan asatidah lembaga pendidikan Jamiah. Bidang garapan dakwah. 1. Peningkatan penyelenggaraan dakwah melalui berbagai media dan medan dakwah. 2. Penyusunan perkembangan peta dakwah dan kurikulum dakwah. 3. Peningkatan manajemen penyelenggaraan dakwah. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan mubalik. 5. Peningkatan manajemen pengelolaan takmir masjid. Bidang garapan bimbingan haji dan umroh (BIMHAJU). 1. Peningkatan publikasi dan sosialisasi haji dan umroh. 2. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh. 3. Peningkatan kualitas pasca ibadah haji dan umroh. 4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Bidang garapan perwakafan. 1. Peningkatan pembinaan anggota dan masyarakat dalam berwakaf ke Jamiah. 2. Peningkatan pengurusan administrasi perwakafan. 3. Peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sebagai aset Jamiah. 4. Peningkatan perluasan potensi wakaf Jamiah. Bidang garapan perjakatan. 1. Peningkatan inventarisasi potensi wajib zakat dan mustahik zakat. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran umat dan menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Jamiah. 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota dalam infak anggota. 4. Peningkatan pembinaan anggota dan masyarakat dalam menyalahgunakan potensi zakat, mendayagunakan potensi zakat. 5. Peningkatan pembinaan dalam pengelolaan perjakatan LAJ KLB. Bidang garapan sosial. 1. Peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial. 2. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan pelayanan sosial.
Bidang garapan ekonomi, peningkatan pemahaman dan kesadaran umat dalam menjalankan ekonomi syariah melalui jamiah. 2. Peningkatan pembinaan anggota untuk kemandirian ekonomi umat. 3. Peningkatan kualitas ekonomi keumatan. 4. Peningkatan sumber daya dan potensi ekonomi umat. Bidang garapan informasi dan komunikasi Infoko. 1. Peningkatan pelayanan publikasi melalui media cetak dan digital. 2. Peningkatan pelayanan informasi melalui berbagai media. 3. Penerbitan karya-karya ilmiah dan materi penunjang dakwah untuk pengembangan jamiah. Nah, ini nanti disadur atau dijelaskan di program kerja masing-masing ya. Program jihad masing-masing untuk tahun 2025-2026 tahun kedua ya. Nanti ada uraiannya atau jenis kegiatannya sesuai dengan program ini ya. Ini apakah disepakati? Karena ini diambil dari kerja ya, program jihad hasil muscab atau dari modul muscab ya. Ini bagaimana? Udah ya, ini jelas? Jelas ya, tidak ada yang dirubah karena ini sudah mengambil dari ini bagian dari pimpinan cabang PSSB. Jadi harus jelas rumah tangga itu ada penjelasan, di sini tidak ada. Ya kan itu baru kemarin Ustaz. Jadi perlu ada karena sudah ada. ya. Gimana Pak Haji Arif? Ya, saya pikir kalau untuk tambahan-tambahannya itu termasuk penambahan yang rolling itu ya, yang rolling juga itu ada penjelasan tersendiri aja. Ya, jadi ini kan sebenarnya tidak perlu dibahas itu karena yang sudah dirancang dari program kerja yang sedang berjalan gitu. Jadi ada pasal tambahan saja saya pikir. Atau nuntas. Gimana? Sepakat ini? Kalau ini kan poin-poin hasil muscab ya. Ya, hasil muscab. Itu nanti dibahas di program kerja tahunan. Termasuk kalau rumah tangga itu nanti di bawah harian, di bawah sekretariatan. Di bawah kesekretariatan kalau rumah tangga itu. Ya. Jadi ini secara globalnya sudah ya, sepakat ya? Iya. Ini hasil ucap. Ini kita tidak merubah karena ini kan hasil muscab. Nah, amanat muscab ini kita jabarkan untuk 1 tahun ke depan dengan tema yang tadi kita sudah sepakati. Nah, termasuk nanti kalaupun misalkan ingin dipertegas tentang kerumah tanggaan, nah sebetulnya itu nanti dibawa ke sekretariatan. Ustaz itu ya, ya. Palu. Iya, ya Palu. Ya. Ya, lanjut. Aduh, ya mau konsen ya. Udah. Eta kuma pembawa acara non. Acara itu non acara ada break tuh. Nah 9. Oh ya, siap. Jadi tadi tembak-tembakan atau sedede gitu. Nah, ini untuk agenda acaranya. Silakan di sini harus matang betul-betul ya.
Oh ya, siap. Jelas tuh. Mana Pak Pembut? Iya ya, kurang jelas ya. Tim teknisi. Oh. Ya balong apa tuh? Nurkeun. Makin mundur makin gede. Yuk, terus rumit tadi yang nah, cepakan begitulah. Nah. Jadi burung gini. Nah. Terus. Nah. Yang kontak Pak. Nah, di raras. Buluran. Ya. Ini agenda acaranya ya. Sambil langsung diisi saja ya. Om Sandi etana siap di luhur. Karena kaluhur lah. Nah, agenda acara musyawarah kerja cabang 2 pimpinan cabang Persatuan Islam Rancaekek masa jihad 2024-2028 Bandung, Robiul Akhir, berarti Robiul Akhir 1447 Hijriah 28 September 2025 Masehi. Yang pertama dari uraian kegiatan dari agenda acara itu adalah check-in peserta atau foto bersama ya, dan foto bersama. Nah, ini dilaksanakan oleh panitia atau kesekretariatan. Berarti keterangan jamnya, jadi jamnya jam 7.00 sampai jam 7.30 ya. Tuh ya. Ya, bagaimana? Sepakat ya, jam 7.00 sampai jam 7.30 itu check-in peserta dan foto bersama. Ya, dilaksanakan oleh tim dokumentasi dan panitia ya. Kesekretariatan, maksudnya ini panitia dari Muskercap ya, sanes oleh sekretaris dan wakil sekretaris itu sekretariatan. Adanya iya ku eta ku panitia ya, kesekretariatan nanti ku panitia gitu.
terutama ku seksi acara tuh ya, Pak Ustadz Asep Jambur sareng Pak Ustadz Ateng tuh. Kemudian yang keduanya dari jam 7.30 sampai seberapa? Sampai 8.20, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raga. Dan di sini juga Indonesia Raga, Indonesia Raya ya. Dan menyanyikan Maras Persis. Nah, ini juga tidak ada dirjennya ya. Kami sengaja di sini tidak dimasukkan naon dirijen naon dirjen ya. Tapi ini langsung kooperator ya, Om Sendi sama Asep ya, Asep Ajhar, Saiful Ajhar ya, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Maras Persis. Tuh. Kemudian yang keduanya yaitu laporan dan sambutan dari jam berapa? Masih sama ya? Masih sama. Yang pertama laporan ketua panitia pelaksana yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dadan Dani. Kemudian yang keduanya sambutan ketua PC Persis Rancaekek, yaitu nanti akan disampaikan oleh ketua Ustadz Yudi Mulyadi SAG. Kemudian yang ketiganya ini ada dua penyampaian nanti ya. Yang pertama penyampaian kebijakan umum PC Persis Rancaekek dan laporan evaluasi program jihad tahun ke-1 2024-2025 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Wakil Ketua ya Ustadz Solehuddin Sab MAG. Itu sampai di sini ya, dari jam 7.00 sampai jam 8.20. Apakah cukup? Apakah cukup dari pembuka, dari check-in peserta sampai taujih PD Persis Kabupaten Bandung sekaligus membuka acara Muskerca 2 PC Persis Rancaekek oleh PD Persis Kabupaten Bandung. Terkait reposisi taskil itu kan sudah diajukan ke PD. Nah, tentu kan biasanya ada pelantikan. Jadi momentum Muskercap ini sekaligus juga nanti mungkin di waktu setelah taujih mungkin ya ada pelantikan gitu. Itu dicantumkan di susunan acara sebagai bagian dari poin 4. Itu satu. Nuhun. Badai langsung dicatat dirinya. Tos tauji. Ah, tidak bisa ya mah word. Sudah. Kange di jam 7 sampai jam 7.30 kan ada check-in peserta dan atau foto bersama. Pangimut namun misalkan check-in oke foto bersama agak asa
riweuh gitunya, malah mau foto bersama di setelah pelantikan gitu tah. Jadi fokus foto gitu. Bola pas check in mah khusus pendaftaran non. Nah gitu peserta lah gitu. Segitu pemirsa. Asana mah aya di bawah ada Om Sandy foto bersama teh di bawah pisan ka eta. Oh 2 kali iya. Foto 2 kali ada. Ya. Apakah perlu untuk ditampilkan selayang pandang kegiatan tahun sebelumnya, tahun 1 tahun ke belakang gitu, perlu nggak durasi 5 menit gitu. Foto-foto kegiatan ya, selayang pandang. Kalau horoskop udah mah, kalau horoskop setahun gitu ya biasanya gitu, biasa we ya ada Islam berang. Sok di mana simpenna? Om Sen itu tulis nomor 4 3 4 1 penyampaian kebijakan. Tuh. Ini sambil nunggu daratan. Ya, mending di tadinya bisa dilapeun gitu. Nah, di kurungan gitu. Sebetulnya laporan evaluasi juga sudah ini ya, kan bentuknya ya bentuk ininya yang saya Kaleidoskop. sambil mempertontonkan sehat tuh perbanyak pas musyawarah sekaligus oke bahan kalender. lalu salah kalender ya Lanjut ya. Jadi cukup nggak jam 7 sampai jam 8.20? Jam 8.30 kan berarti dirubah. Jam 7 sampai jam 8 terakhir jam sampai kapoto bersama sampai 8.30. Tapi ya kayak diatur-atur deh ya. Nah. Kopi break persiapan persidangan. Nah ini ya panitia. Berarti tabu saudara kopi break 8.30 sampai jam saudara dinya 8.35. Oh berarti kena dirubah tuh. Tadina jam 8.20 sampai jam 8.35 gitu. Karena kan ada perubahan gitu. Jadi etana anu 35 na tacan dirubah deui gitu. Jadi jam 8.30 sampai 45 gitu ya. Kopi break persiapan persidangan berarti dinyadiakan anu hiji bagian konsumsi nyadiakan kopi snack gitu ya. Nah anu bagian logistik nyadiakan persiapan persidangan ulah pabaliut gitu ngilu-ngilu kopi break ngilu nyiapkan kopi break. Jadi pas aya kan job-job masing-masing gitu ya itu anu nyadiakan kopi break. Nah
sekarang anu mempersiapkan persidangan anak. Tuh, ya. Oh iya, tuh. Lanjut. Ya, jam 8.30 sampai jam 8.45. Setelah kopi break, maka dilanjut ke sidang pleno pertama, sidang pleno ke-1, yaitu pembahasan agenda acara dan tata tertib musyawarah. Nanti yang akan dipimpin sidang pertama yaitu oleh Ustadz Asep Jamhur dan Ustadz Ateng Jailani. Tuh ya. Tuh, dari pukul 8.45 sampai berapa sendirinya? Ya, berarti dirobah deui gitu. Ya teh biasanya pembahasan agenda acara dan tata tertib musyawarah itu minimal gitu biasanya 30 menit gitu. 30 menit berarti jam 8.45 sampai 9.15 ya. Ya. Tuh untuk pembahasan agenda acara. Jadi pembahasan yang ini ya, agenda acara yang ini dan nanti tata tertib musyawarah. Kemudian ya, lanjut ke sidang pleno kedua. Ya. Sidang pleno kedua nanti yang pertama akan menyampaikan program jihad sekretaris ya. Jadi semua taskil harus menyampaikan tuh ya. Kemudian penyampaian program jihad bendahara ini sudah tahu ya taskilnya. Kemudian penyampaian program jihad Bidgar SDIJ dan pembinaan jamiah. Kemudian penyampaian program jihad Bidgar pengembangan jamiah, penyampaian program jihad Bidgar pendidikan, kemudian penyampaian program jihad Bidgar dakwah itu oleh masing-masing taskil di sidang pleno 2, berarti dari pukul 9.15 sampai berapa? Sajamannya sidangnya berarti sajam, berarti jam 9.15 lamun sajam teh sampai jam 10.15 ya, itu sidang kedua ya. Terus kemudian lanjut ke sidang pleno kedua. Kenapa di sini kopi break dulu ya, kopi break dan persiapan persidangan untuk sidang pleno ketiga. Berarti dari jam 10.15 samakan dengan yang tadi ya, 15 menit. Terus ya. Kemudian dilanjut ke sidang pleno ketiga yaitu dari jam tadi berapa? 10.30 ya. Dari 10.30 penyampaian program jihad Bidgar percakatan, penyampaian program jihad Bidgar sosial, penyampaian program jihad Bidgar ekonomi, penyampaian program jihad Bidgar Enpokom. Nah, ini untuk sidang pleno dari jam atau dari pukul 10.30 sampai 11.30 ya. Tuh. Nah, dengan catatan ini ya, dengan catatan karena ini sudah disesuaikan berurutan, maka ya yang menyampaikan program jihadnya itu harus berurutan. Jangan sampai saya pingin dahulu. Nah, itu ya. Itu harus berurutan saja gitu ya. Jangan sampai
seharusnya SDIJ dulu, tapi udah pengembangan jamiah dulu ada perlu. Itu jangan sampai demikian ya. Jadi harus berurutan gitu. Nah, harus disesuaikan dengan agenda acaranya. Kemudian dilanjut dengan dari 10.30 istirahat ya, sholat dan makan. Ini disediakan oleh panitia dan kesekretariatan ya. Sampai jam berapa istirahatnya? 11.30 sampai 12.30 ya, cukup ya. Ya, 12.30 tuh. Nah, setelah istirahat dan makan, maka penentuan gitu ya. Setelahnya penyampaian program-program dan dari pembahasan atau tanggapan-tanggapan sudah selesai, sudah istirahat. Kemudian penetapan SK program jihad tahun kedua, yaitu ini dikembalikan ke pimpinan sidang yang pertama, yaitu oleh Ustadz Asep Jambur dan Ustadz Ateng Jailani, sekaligus penutupannya. Tuh ya. Ini berbicara sidang pleno, di sana ada sidang pleno 1, 2, 3. Kalau berbicara sidang pleno 1, 2, 3 itu beda pembahasan. Setiap sidang pleno ya dengan bagian 1, 2 itu beda pembahasan. Sementara di sana itu sama pembahasannya, penyampaian program jihad. Kenapa ada sidang pleno 1 penyampaian jihad, terus sidang pleno 2 penyampaian jihad sama gitu. Ya, jadi ini harus diluruskan dulu itu. Coba yang program jihad, penyampaian program jihad, dan itu sidang pleno 2. Terus lanjutannya ada sidang pleno 2 E3. Nah, ini nggak perlu ada sidang pleno 3 kalau pembahasannya sama. Lanjutkan saja, jadi nggak perlu ada sidang pleno 2. Sidang pleno 2 itu bisa saja masuk pada penetapan 3 bukan 2 ya. Ya, jadi itu sidang pleno 1 itu pembahasan agenda dan tata tertib itu jelas. Nah, sidang pleno 2 penyampaian program semuanya. Jadi tidak ada sidang pleno 1, 2 sama pembahasannya penyampaian program. Sudah aja satu sidang. Nah, 2 sidang pleno 2. Selanjutnya sidang pleno maksudnya oleh sidang pleno 1 Pak Indon tetap dinana. Ini yang menyampaikan SK itu oleh sidang pleno berapa gitu ya. Apakah sidang pleno 1 atau sidang pleno 2? Ya. Udah itu terpisah. Di dalam sidang pleno 1 itu seharusnya ada penetapan mengenai agenda acara dan tatib dibacakan gitu. Nah, masuk ke sidang pleno kedua penyampaian program. Nah, di sidang pleno 2 itu include termasuk penetapan program penyampaian program jihad gitu. Jadi tidak terpisah antara penetapan dengan sidangnya gitu. Bisa begini. Ini kan di dalam agenda acara. Nah, kemudian di isinya itu sudah ada SK-SK-nya gitu ya. Nah, tetapi untuk penerapan SK, coba kita lanjut dulu ke SK penetapannya dulu ya. SK penetapannya dulu. Nah, ini ya tentang agenda acara dan tata tertib musyawarah cabang. Ini sudah pasti kan
oleh sidang pleno 1 ya, yang menetapkan. Nah, untuk sidang pleno yang kedua, untuk penetapan program jihad, coba untuk penetapan program jihadnya. Ayo dituntung. Nah, ini sudah keputusan musyawarah kerja cabang 2 Persis Rancaikek, ini tentang program jihad PC Persis Rancaikek. Berarti tahun kedua 2025. Nah, ini yang menetapkannya itu oleh sidang berapa gitu. Sidang 2 siapa yang nanti menandatangannya? Begini ya, saya pikir ini jadi ada salah pengertian. Jadi kalau misalnya presidium sidang itu, baik sidang pleno 1, 2, atau 3 itu tetap presidium sidangnya begitu. Jadi yang membacakan SK itu ya presidium sidang, baik di pleno 1 maupun pleno 2. Dan kalaupun ada pleno 3, nanti pas pembahasan program, misalnya rancangan program, tetap saja yang membacakan itu adalah presidium sidang. Ya berarti Ustaz Asep dan Iya. Ateng. Iya. Itu. Iya. Nah, nanti di agenda acaranya siapa yang dimasukkannya gitu. Kan tadi kan sudah Ustaz Ateng sama Presidium sidang itu dari awal sampai akhir tetap. ya kan itu tadi Ustaz Ateng sama Ustaz Iya. itu kan. Iya. Tadi kata Ustaz Oka bagaimana gitu. Iya begitu. Jadi prinsipnya yang namanya presidium sidang itu tetap Ya, walaupun di sidang pleno 1, 2, 3 presidium sidang itu tetap hanya fungsinya mempersilahkan nanti di presidium sidang 2 itu kalau di presidium sidang 1 di pleno 1 presidium sidang itu membacakan, membahas, kemudian membacakan SK penetapan. Nah, di presidium sidang 2 di pleno 2 presidium sidang itu hanya mempersilahkan saja, kemudian memberikan arahan ketika ada tanggapan dan pertanyaan, begitu kan? Nah, setelah itu beres, baru kemudian presidium sidang itu membacakan SK-nya lagi, begitu. nah, kita kembali ke agenda acara. Kita harus jelas. Kita kembali ke agenda acara. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini. Nah, di situ apakah itu langsung keterangannya langsung dicantumkan? Itu sudah ditulis gitu. Nah, jadi supaya tidak miskomunikasi nanti gitu ya. Ini maka saya sengaja dimasukkan dikembalikan ke sidang presidium sidang 1 gitu supaya tidak ada miskomunikasi. Kalau presidium sidangnya memahami gitu langsung itu apa naon di sini teh operali naon opersif gitu ya itu intinya sebetulnya tadi adalah jumlah sidang plenonya. Kalau tadi kan ada beberapa kali gitu ya. Sementara di sidang pleno 2 itu kemudian tadi muncul ada acara sidang pleno 3 kontennya sama gitu. Jadi disatukan cukup 2 sidang pleno saja gitu. Sidang plenonya membahas agenda acara dan tata tertib. Kemudian sidang pleno 2-nya karena beda pembahasan baru laporan penyampaian program jihad begitu. Terkait dengan penetapan SK-nya itu terintegrasi begitu ya dengan sidang plenonya tersebut dan dibacakan oleh presidium sidang.
Mungkin itulah, maka Ustaz. Gimana? Ya, kalau saya itu pertama mungkin ya, pleno 1 itu pembahasan tata tertib, kemudian agenda acara, dan pemilihan presidium sidang. Jadi presidium sidang itu untuk memimpin pleno ini dipilih saja. Jadi Ustadz Asep Jamhur dan Ustadz Ateng ini hanya mengantarkan saja, membahas tata tertib, kemudian agenda acara, serta pemilihan presidium sidang. Begitu. Jadi nanti pleno yang kedua yang membahas semua program kerja itu dipimpin oleh presidium sidang secara bergantian. Jadi teknisnya bisa seperti itu. Jadi hanya ada 2 pleno. Pleno pertama pembahasan tata tertib, agenda acara dan pemilihan presidium sidang. Pleno kedua pembahasan dan penetapan program kerja. Itu mungkin. Ya, gimana? Baik, saya sepakat dengan Ustadz Soleh, ya seperti itu tekniknya. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya di SK penetapan untuk logo Muskercat gunakan logo yang ada di backdrop, ya, yang itu. Jadi memang itu kan sudah di identitas. Oh, iya ada. Ya, memang kalau misalkan tadi sidang pleno 1 oleh MC juga nanti khawatir ketika MC harus menyampaikan program jihadnya, usaha atau MC gitu kan. Di samping kudu jadi MC-an, oke kudu menyampaikan program jihad gitu kan. Ya, makanya harus ada pemilihan presidium sidang gitu. Terima kasih. Ya, kita matangkan dulu ya agenda acaranya. Sudah jelas tadi. Jadi ada 2 sidang. Sidang pleno 1 pembahasan dan penetapan agenda acara dan tata tertib serta pemilihan presidium. Iya, sen etana kurang ieu jadi Sidang pleno 2 penyampaian program-program jihad dari masing-masing meja pada kalau misalnya biasanya ini kalau untuk pemilihan presidium sidang itu biasanya dikembalikan ke PC juga sih pada akhirnya mah gitu. Nah, Ustaz Ateng dengan Ustaz Asep Jamhur itu kan posisinya bukan sebagai MC, seksi acara dan MC. Seksi acara. Kopi gerak eta. pimpinan sidang. Ya, Dikhawatirkan ini ketika pemilihan sidang itu biar presidium sidang itu bisa sok lami ya, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya bakal balik lagi ke orang-orang cabang begitu. Makanya kalau misalnya sudah disepakati antara Asep Jamhur dengan Pak Ateng, tinggal kita menambahkan presidium sidang ketiga saja, biasanya dari PR kalau bisa mah, atau dari PJ begitu. Nah, kenapa harus dengan cabang? Bukan suudon gitu, bukan suudon, bukan merendahkan gitu. Takutnya dari PR ataupun dari jamaah itu tidak paham dengan sidang, aturan persidangan begitu. Makanya tetap harus ada orang PC-nya begitu. Cek abdi mah. Jangan upami tema ayah pemilihan presidium sidang itu hanya melengkapi saja orang ketiga. Itu nuhun. Yok. Nah. Tadi kan masalahnya MC terus jadi pimpinan sidang kan gitu ya.
karena berbeda acara. Jadi tidak masalah kalau nanti MC menjadi pimpinan sidang. Tidak masalah karena itu beda acara itu. Gimana sih? Di atasnya eta cik orang-orangna gitu. Pimpinan sidang nanti yang akan dipimpin sidang pleno pertama yang akan dipimpin oleh Ustadz Asep Jambur dan Ustadz Ateng Jaryani ya. Nah, terus setelah beres penyampaian program jihad masing-masing yang dipimpin oleh masing-masing taskil, maka untuk penetapannya kita kembali ke pimpinan sidang yaitu yang dipimpin oleh Ustadz Asep Jambur dan Ustadz Ateng Jailani. Tuh ya, gitu? Iya. Ya, itu ya. Atau mohon maaf Pak, atau coba lihat dalam tata tertib, rancangan tata tertibnya kira-kira seperti apa? Pimpinan sidang itu kan biasanya dicantumkan di tata tertib. Pimpinan sidang itu siapa? Kemudian bagaimana mekanisme pemilihan presidium sidang. Begitu. Jadi dalam tatib itu harus dicantumkan. Jadi pleno 1 dipimpin oleh siapa? Kalau misalkan unsur PC, apakah oleh sekretaris atau oleh siapa? Begitu. Atau oleh unsur panitia. Nah, kalau memang dari kepanitiaan, apakah misalkan dari SC atau dari mana? Nah itu dilihat dari tata tertibnya dulu supaya nggak bingung. Karena kalau misalkan nanti Pak Ateng maju juga dipertanyakan dasar hukumnya apa? Ya itu di dalam pimpinan sidang sudah jelas itu aturannya. Pimpinan sidang terdiri atas 2 orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh panitia dan atas itu kena ayat pemilihan sidang atas. Itulah palu-palu ya. Kita kahanap kan. Terus. Nah, ini. Penetapan ya. Tuh, udah ya. Tuh tong dipupus deh ya tuh MC na. Oh, kan berubah deui. Ya, sosoknya mata pupus gitu. Nah. Oh, jadi coba ini matangkan kembali gitu ya, matangkan kembali. Nah. Eta Kang Sandy punten gelarna lepat. Ini saya tidak baca MC itu MC pokok tunggal utama itu di awal dan akhir kan, itu aja. Yang lainnya dihitung sama pimpinan sidang gitu. Pupusan eta teh maksudnya bisi Pak Asep Jamhur terus aku tak gitu tak disetrip SAG beda cicing di ekonomi jadi SAG gitu. Acan keluar Jadi apa gitu tak SEW ya. Ya, nya sok lereskeun.
Naon deh. Udah sepakat ya? Agenda aja sepakat? Oh, tahu. Jam seberapa kopi teh eta panitia? Ya. Lanjut, dah. Ke tata tertib. Musyawarah. Nah, ini jadi rapat itu sih. Hilap ke di PDF heula tuh. Bab 1. Dulu dalam baca. Ustaz Sandy padahal langsung PDF heula tadi. Teu panaya etana beutna gitu jawabanna dina beut gitu. Iya. Wah, logo protes pisan. Nah, tata tertib musyawarah 2. Langsung bab 1 ya. Bab 1. Nama, waktu dan tempat. Pasal 1. Nah balik. Dah. Tadi tak. Tata tertib musyawarah kerja cabang 2. PC Persis Rancaikek masa jihad 2024-2028. Tahun 2025-2026. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. 1. Musyawarah ini disebut musyawarah kerja cabang 2 PC Persis Rancaikek. Selanjutnya disebut Muskercap 2 PC Persis Rancaikek. Udah ya. Sanes lewat, tertinggal heula bila lepat. Tuh, Robiul Awal panayo itu kaita. Pedang tinggal itu meureun dapur. Dua, Muskercap 2 PC Persis Rancaikek ini dilaksanakan pada hari Ahad 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 28 September 2025 Masehi. 3. Muskercap 2 PC Persis Rancaikek diselenggarakan di Dom Mit Persis 24 Jalan Cikijing, kilometer 1, Kampung Jambuletik, RT 2, RW 7, Desa Linggar, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Terus naon deui? Itu naon itu? Landasan dan dasar pasal 2. Landasan dan dasar penyelenggaraan Muskercap 2 PC Persis Rancaikek. 1. Qanun Asasi Persatuan Islam bab 10 bab 11 pasal 27 ayat 1 Junto J.
2. Qanun Dakhili Persatuan Islam bab 11 pasal 115 ayat 1. 3. Program Jihad PC Persatuan Islam Mencekek Masa Jihad 2024-2028. Itu landasannya. Kemudian kedudukan dan fungsi. Pasal 3. Muskercap 2 PC Persis Rancaekek merupakan bagian dari aktivitas gerak jamiah di tingkat kecamatan. 2. Muskercap 2 PC Persis Rancaekek diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis Kecamatan Rancaekek. 3. Muskercap 2 PC Persis Rancaekek berfungsi untuk membahas rencana program jihad jamiah di PC Persis Kecamatan Rancaekek 1 tahun ke depan. Bab 2. Peserta, peninjau, dan undangan. Pasal 4. 1. Muskercap 2 PC Persis Rancaekek diikuti oleh peserta, peninjau, dan undangan. 2. Peserta Muskercap 2 PC Persis Rancaekek terdiri atas Taskil PC Persis Rancaekek, para ketua dan sekretaris bagian otonom, para ketua lembaga khusus di PC Persis Rancaekek, ketua ranting Desa Linggar dan Desa Jelgong, serta para ketua pimpinan jamaah Persis di Kecamatan Rancaekek. 3. Peninjau terdiri atas unsur perwakilan PD Persis Kabupaten Bandung. 4. Undangan terdiri atas simpatisan Persis dan undangan yang dianggap penting oleh pimpinan cabang Persis Rancaekek. Terusnya, hak suara dan hak bicara. Pasal 5. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara. Setiap peserta memiliki 1 hak suara. 3. Peninjau dan undangan hanya memiliki hak bicara. 4. Peninjau dan undangan boleh berbicara apabila dipandang perlu dengan seizin pimpinan sidang. Kewajiban dan hak peserta, peninjau, dan undangan. Peserta wajib mengikuti musyawarah sampai selesai. 2. Peninjau dan undangan dapat mengikuti acara sampai selesai sesuai kebutuhan. 3. Peserta, peninjau, dan undangan wajib memelihara dan membantu terciptanya suasana tertib persidangan. 4. Setiap pembicaraan harus melalui pimpinan sidang. 5. Peserta, peninjau, dan undangan yang meninggalkan ruang persidangan harus seizin pimpinan sidang. Bab 3. Persidangan. Pasal 7. Persidangan dan fungsinya. 1. Persidangan dalam Muscap 2 PC Persis Rancaekek dipimpin oleh pimpinan sidang. 2. Persidangan dalam Muskercap 2 PC Persis Rancaekek berfungsi untuk mengatur jalannya persidangan dan menetapkan surat keputusan hasil Muskercap. 3. Persidangan dalam Muskercap 2 PC Persis Rancaekek terdiri atas sidang pleno 1, sidang pleno 2, berarti sidang pleno 3 nggak ada ya? Hapus. Ya. Kemudian sidang pleno 1 berfungsi untuk membahas dan menetapkan agenda acara. B. Membahas dan menetapkan tata tertib musyawarah kerja. Kemudian sidang pleno 2 berfungsi untuk mengatur penyampaian program jihad sekretaris, bendahara, Bidgar SDIJ, Bidgar Pengembangan Jamiah, Bidgar Pendidikan, dan Bidgar Dakwah. Menerima tanggapan, saran, dan pertanyaan peserta musyawarah. C. Mengatur jawaban dan konfirmasi tanggapan, saran, dan pertanyaan peserta musyawarah. Sidang, ya ada, hapus ya, hapus. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang terdiri atas 2 orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia Muskercap 2 PC Persis Rancaekek. Pimpinan sidang untuk penyampaian program setiap bidang dipimpin oleh Taskil Bidang Garapan bersangkutan. 3. Pimpinan sidang untuk setiap sidang pleno diatur secara bergiliran dengan tugas sebagai pimpinan sidang no tulis. 4.
Pimpinan sidang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kelancaran selama musyawarah berlangsung. B. Memberi penjelasan bila ada hal-hal yang dipandang belum jelas oleh peserta musyawarah. C. Mengatur pembicaraan dan memberi peringatan kepada pembicara yang menyimpang dari pokok acara. D. Menetapkan keputusan atas dasar persetujuan peserta sidang. Quorum. Pasal 9. Persidangan dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang. Apabila tidak mencapai quorum, proses musyawarah dapat ditunda paling lama 2 kali 10 menit untuk mengupayakan tercapainya quorum. 3. Apabila tidak mungkin tercapai quorum, maka pimpinan musyawarah dapat mengambil kebijakan sesuai kesepakatan peserta musyawarah. 4. Setiap musyawarah diupayakan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dan atau tidak memungkinkan untuk mufakat, maka pimpinan sidang dapat memutuskan kebijakan yang sesuai dengan substansi program. Penetapan pasal 10. Setiap keputusan Musker 2, Muskercap 2, PC Presiden Cekek 2 disahkan atau ditetapkan dalam konsideran berupa surat keputusan dan dibacakan atas persetujuan peserta sidang. 2. Setiap surat keputusan diberi nomor keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang sebagai dokumen penting PC Presiden Cekek. Tambahan pasal 11. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan presidium musyawarah dengan persetujuan peserta musyawarah. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keabsahannya diakui selama Muskercap 2 PC Persis dan Cekek berlangsung. Tuh, tata tertib mangga nyanggakeun. Di kedudukan dan fungsi pasal 3.3 Muskercap 2 PT Presiden Cekek berfungsi untuk membahas rencana program jihad jamiah di PT Presiden Cekek 1 tahun ke depan. Usul ditambahkan berfungsi untuk membahas dan menetapkan rencana program jihad jamiah. Yang kedua, ini ada 2 bahasa antara pimpinan sidang dengan presidium. Nah, ini kan harus konsisten apakah pimpinan sidang atau presidium. Poho deui. Aduh, dibuka secap. Quorum berapa quorum? Eta kasih presidium musyawarah. Quorum berapa quorum? Nah, pimpinan sidang. Tadi quorum Kerap boleh. Boleh dihilap ya. Kasrat cukup. Bisa nggak dibantu dengan tulisangan? Itu masih ada sidang pleno 3?
Nah itu juga harus ditambah sidang pleno 2 berfungsi untuk mengatur penyampaian program jihad, sekretaris, bendahara, Dirja pengembangan jamiah, Dirja pendidikan, terus sampai selesai. Sampai ke pijar terakhir. Oh, seru banget. Saya sidang peluru 3. Hapus lah. Saya sampai ini dah hapus sampai F hapus dah sampai jam dulu. Kalau dari nama kan masuk ya? Tuh gerakan kamu dulu. Tinggal pendidikan, Sami. dakwah, Kami hapus perwakapan gitu kan. Jadi jangan dihapus tapi dimasukkan ke atas. dimasukkan ke atas. Keluar, D sampai F. Hapus. Nah, Oh, nyeliwat kabel tiis secara mah. Kayak di hilap deui kayak Tuangan bisi tiis. Mangkat dia korum. Kan itu aya nu rancu gitu ya. Cunto. lebih dari setengah itu. 30% lebih dari 1 atau lebih dari berapa? Quorum. Persidangan dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang diundang. Itu yang pertama, enggak? Ini kalau dari setengah ini bahaya ya. bahaya. Kalau yang diundang Setengah yang hadir saja. setengah yang hadir aja, atau setengah yang mengisi daftar hadir. Yang mungkin daftar hadir konkret. Setengah jumlah peserta yang hadir, gitunya. Yang mengisi daftar hadir. Yang mengisi daftar hadir. Yang hadir. Kan itu ada istilah junto, itu asal ada asing gitu, itu mah asup kena pidana teteh. Jadi dina istilah hiyakida itu tidak ada istilah junto. Ini ancu. Dah. Itu tadi yang korum itu Masih korum saya.
Nah, apabila tidak mencapai quorum, Persidangan dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Itu kan usaha tasalsul ya. Yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang terdapat dalam daftar hadir. Yang mengisi. Ya, yang mengisi daftar hadir. Itu kalau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir, aneh gitu. Dasarnya mana? Iya. ya, Jadi gini, dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir, kan aneh. Tapi kalau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang mengisi daftar hadir, jelas. jadi begini Ustaz Soleh ya, ini harus jelinya itu menyediakan daftar hadirnya, gitu ya. Menyediakan daftar hadirnya itu. Apakah ini panitia nih? Apakah panitia itu menyediakan daftar hadirnya? Ada berapa model gitu ya? Ada berapa model? Takut-takut nanti dari PD, dari peninjau juga takut-takut pilih ngisi karena daftar hadir eta gitu. Nah itu, jadi ini harus jelinya itu sebagai resepsionisnya gitu ya. Ustaz, ini kan sudah jelas. Jadi yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. Peserta itu kan ada peserta, ada peninjau, ada undangan kan. Ini kan jelas peserta. Jadi peserta yang mana? Yang ya dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Tapi kalau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang mengisi daftar hadir, itu kan patokannya jelas daftar hadir. Ya, berarti 2 daftar hadirnya Kades. 2. Ya nggak, itu mah teknis saja. Ya. Kalau ada kalimat undangan, Tapi sudah ada peserta. enggak ban peserta mah. Sudah biasa. Ikut sidang peserta. Ada daftar hadir yang peserta, ada yang undangan, sudah biasa. Sudah biasa. Ya udah yang mengisi atau ditulis mengisi daftar hadir. Hari daftar hadir mah teu kedah 2 hiji ge cekap. Kan di dieu aya keterangan undangan di pinggir nanti kan aya bidgar naon gitu. Dari situ kan bisa dilihat mungkin. Daftar hadir ada 2, Ada 2. Oh. khusus untuk undangan PD. Ya, panitia kan sudah menyediakan daftar hadir itu 2 gitu. Nah, takut-takut isi 2 dana katulis gitu. Nah, dia mau coba. Ya, setuju lah. Sok, jangan. Eksekusi, mulai. Ayo, belum bisa. Sok brigela we tuh panitia kumaha cicing wae brigela. Can beres mau kali ketok palu brigela. Brigela we nya. Brigela itu dapurnya. Brigela berarti belum ada keputusan atau kesepakatan untuk tata tertib. Jadi break dulu. Tos.